Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Minggu 10 Oktober 2021, hari Minggu Pekan Biasa yang ke-28 di tahun B. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 7 sampai 11, dan bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12 sampai 13, sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Tiga bacaan suci ini mengandung ajaran yang luar biasa buat kita, hemat saya, pada hari Minggu biasa yang ke-28 ini. Oleh karenanya, saya mengajak kita semua untuk merenungkan soal menjadi bijaksana dengan menjadi miskin di hadapan Allah. Itu berarti kita menjadi bijaksana karena landasan kebijaksanaan kita itu adalah firman Allah sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap manusia yang normal pasti akan mendambakan untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena apa? Karena dengan menjadi bijaksana, orang akan lebih mudah, hemat saya, dalam menjalani situasi hidupnya. Dalam suka ataupun duka perjalanan hidup, orang akan enteng-enteng saja menjalaninya. Orang akan merasa bersyukur bahkan dalam setiap peristiwa kehidupan, baik suka ataupun duka. Mengapa orang menjalani itu? Karena ada kebijaksanaan yang sudah terpatri, yang sudah merasuki diri, ada dalam diri, dan kebijaksanaan itu membuat orang tahu apa yang harus diperbuat dalam setiap situasi hidupnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, benar kata kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama bahwa roh kebijaksanaan itu lebih diutamakan daripada tongkat kerajaan dan takhta. Bisa diterjemahkan dengan kekuasaan. Bahkan roh kebijaksanaan itu lebih dibandingkan dengan kekayaan. Kekayaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan roh kebijaksanaan. Dikatakan juga permata dan emas sekalipun tidak sama dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu melebihi segalanya. Bahkan juga kesehatan dan keelokan berada di bawah level dari kebijaksanaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, terus bagaimana menjadi bijaksana? Bagaimana kebijaksanaan itu dapat direngkuh, dapat dimiliki? Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani berikan kita jawaban pertama untuk itu. Atau boleh saya katakan dasar atau landasan untuk menjadi bijaksana. Landasan itu adalah firman Allah, adalah sabda Allah. Sabda Tuhan harus menjadi landasan dari sebuah kebijaksanaan. Kemesraan dengan sabda Tuhan harus menjadi landasan buat sebuah kebijaksanaan. Dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua, firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kebijaksanaan
yang berlandaskan firman Tuhan. Itulah kebijaksanaan sejati. Saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam bacaan Injil menambahkan satu hal yang luar biasa dalam kerangka menjadi bijaksana. Ketika orang semakin mesra dengan firman Allah dan dengan itu menjadi bijaksana, maka kebijaksanaan itu akan melahirkan feel nothing, feel poor in front of God, feel nothing before God, merasa miskin di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, bisa saya katakan, dengan menjadi miskin di hadapan Allah, orang akan semakin dirasuki oleh kebijaksanaan yang datangnya dari Allah sendiri, dari kemesraan dengan firman Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil seorang yang bertanya kepada Yesus soal apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh hidup kekal, karena dia sudah menjalankan semua 10 perintah Allah. Apa yang masih harus dibuatnya? Yesus menjawabnya dengan mengatakan satu kekurangan padanya, yaitu merasa miskin di hadapan Allah. Jualah segala harta milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, ikutilah aku. Dia merasakan betapa berat untuk hal ini, betapa berat untuk dilakukan. Mengapa? Orang ini masih susah untuk bersikap demikian karena dia kaya, karena dia punya harta, dia bergantung pada kekayaannya dan tidak pada Tuhan. Dia tidak bijaksana dalam hal ini. Roh kebijaksanaan belum merasuki dia. Dia masih di bawah kekuasaan harta dan bukan Tuhan. Sungguh bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama dalam kitab kebijaksanaan. Oleh karena itu, Yesus menasihati dia untuk menjadi miskin di hadapan Allah dan kemudian mengikuti dia. Ya, mengikuti Yesus haruslah demikian. Hidup bergantung padanya, menjadi miskin di hadapan Allah, berserah padanya, mesra dengan sabdanya, serta menjadi pelaksana sabdanya. Itulah kebijaksanaan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita bisa memperjuangkan hal itu terus dari hari ke hari. Dan yakinlah, dengan bantuan Tuhan sendiri, rahmat Tuhan sendiri, kita bisa. Dan secara khusus di bulan Rosario ini, dengan berdoa bersama Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Gereja, Bunda kita semua, kita dimampukan untuk menjadi sungguh orang-orang yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.